Secara otomatisnya di hitungan ketiga, badan Anda lemas dan Anda tertidur. 1, 2, 3. Bagus. Perlahan hitung dari 1 sampai 100. Ini nih yang aku butuhin buat Adriana. Pasti manjur deh. Tunggu. Namanya tadi siapa ya? Freddy. Musa. Besok kan Reva ulang tahun. Mana gue masih di rumah sini lagi. Gue gak bisa bikin dia bahagia pas hari ulang tahun dia. Teh kenapa sedih? Ada yang sakit? Oh, enggak ada apa-apa Mila. Mila, saya mau nanya. Kira-kira kapan ya orang tua saya jemput saya di sini? Hari ini, Abah bilang katanya Abah mau ketemu orang tua Katanya sih mudah-mudahan Mama Teh kondisinya cepat membaik. Ya, amin. Makasih ya. Iya, sama-sama, Itu Pak Wirawan itu. Dia datang sama istrinya. Sama siapa lagi mereka ya? Coba kalian lihat. Kayaknya cuma berdua Juragan. Iya. Mereka sepertinya cuma berdua ya. Iya. Nggak ada tanda-tanda mencurigakan kan? Oke, kalau begitu saya turun. Nanti dalam beberapa menit kemudian kalian turun semua ya. Baik Juragan. Berpencar. Yan, kayaknya itu Pak Karun deh. Kayaknya dia bawa bodyguard deh. Hah? Iya. Kayaknya sih dia udah prepare tuh. Oke, gue mesti kabarin Mondi nih. Lo kabarin cepet. Ya, Pak Karun. Iya. Istri saya. Oh iya.
mirip mendiang istri saya. Oh. Berarti mendiang istri Pak Karun cantik juga ya? Iya, alhamdulillah. Ya, halo? Mon, 2 orang bodyguardnya Pak Karun udah masuk. Yang satu botak, yang satu gondrong. Lo kabarin anak-anak ya, mesti hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Oh, iya, oke Kal. Sip. Thank you ya. Oke, sama-sama Mon. Hai Kal, dia bilang tuh orang di depan. Yang botak sama yang gondrong itu anak buahnya si Pak Karun. Ya udah, berarti kita nggak boleh kelihatan gimana-gimana. Pura-pura pacaran aja ya, Mot ya? Ya udah. Udah kayak orang pacaran belum? Udah. Apaan sih? Assalamualaikum, Kak Rocky. Waalaikumsalam. Reva. Om. B. Om. Oh, udah. Nggak apa-apa. Rocky, Om. Kak Rocky gimana keadaannya? Ya, nggak apa-apa kok. Cuman masih agak sakit sedikit aja di leher nih. Katanya jagoan. Tapi masa ada sakit dikit aja bilangnya kayak gitu sih? Enggak, ini cuman sedikit doang. Emangnya boneka kecil kamu tuh suka ngeluh terus. Ya ampun. Ih, lagi sakit ya. Sempet-sempetnya Pi masa ngomongin boneka kecil aku. Tapi emang bener kan Om ya? Dari omongan sama bahasa tubuh Rocky ini, sepertinya dia menyukai Reva. Dan Reva sepertinya enjoy bicara sama Rocky. Seolah-olah dia sudah bisa melupakan Boy. Mungkin Rocky bisa jadi pengalih pikiran Reva dari Boy sekarang. Gimana keadaan kamu, Rocky? Alhamdulillah Om. Kayak begini-gini aja Om. Tapi udah agak baik kan. Saya mohon maaf nih Om. Pertemuan sekali kita, keadaan saya lagi kayak begini. Tapi kamu enak dirawat di sini? Ya, sebenarnya sih nggak ada yang enak Om kalau dirawat. Tapi karena kemarin kejadian yang nolongin Reva, enak-enak aja ya. Bisa aja Kak Rocky. Iya, sebenarnya pasti masalah kita sama selama dirawat di sini. Masalah makanan kan? Iya Om, makanannya kurang banget. Saya malah sekarang lagi ngidam banget sama tongseng Om. Tongseng? Ya. Wow. Kok bisa selera kamu sama dengan selera Oh iya? Iya. Om juga suka sama tongseng? Iya, betul. Saya ngidam sekali Om. Berarti nih 2 penggemar tongseng berkumpul dong Pi. Itu dia. Yang jadi masalah adalah kita sadar kalau makanan di rumah sakit itu memang penuh gizi kan. Cuman masalahnya soal rasa. Rasanya itu jauh banget dari selera. Yaudah Pi, udah ya Pi, kita jangan ngomongin soal makanan lagi Pi. Masa iya mau datang ngejenguk orang ngomongin makanan? Pi, kayaknya kita nggak mungkin lama-lama juga di sini karena tadinya aku cuma pengen ngejenguk orang yang udah nolongin aku. Makasih ya. Tapi kamu kalau ngomong kayak begitu terus, aku jadi enak banget. Gimana Tapi sih, Kak? betul, Rocky. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkan Reva, putri Om satu-satunya. Sama-sama Om. Kan memang kita sebagai manusia harus saling menolong. Anak ini benar-benar rendah hati. Oh iya, besok Reva ulang tahun. Jadi kalau kamu sudah keluar dari rumah sakit, lebih senang kalau seandainya kamu datang dalam acara ulang tahun Reva. Insya Allah saya datang Om. Kok Papi langsung ngomong soal ultah aku sih? Aduh, jadi nggak enak nih. Iya udah, kalau gitu caranya, Om sama Reva pamit dulu. Dan mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya. Pasti Om.
Terima kasih Om sudah mampir ke sini untuk melihat saya. Terima kasih Reva ya. Iya, sama-sama Kak Rocky. Yaudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Kok gue jadi senyum-senyum sendiri? Aduh kacau nih perasaan gue nih. Fokus Rocky, fokus. Reva. Demi Rio. Ini Be, yang ada juga si Baon Be. Katanya kangen sama Meti. Kalau seharian aja gak ketemu, gak bisa tidur katanya Be. Terserah lu deh. Gua kan cuma bisa nasihatin lu doang. Kalau gue mah bener, lagi kangen sama Meti. Lu gak kangen sama Nadine? Ya salting dah. Gak usah diomongin juga kali, Dok. Iya, Be. Lagian udah 2 hari kok gue sadar gak kelihatan mukanya. Kenapa ya? Oh, gue tahu kenapa. Ini kan lagi musim hujan nih, ya, lagi sering hujan. Mungkin dia itu touring, cuma jaketnya bolong, kehujanan masuk angin. Lu jangan santai-santai begini. Gak bisa lu santai-santai begini. Lu mesti hati-hati. Iya, Be. Iya, Be. Oke deh, Be. Kita berempat, mohon izinnya, Be. Kita mau jalan, kita mau ke rumahnya Jaki, mau nengok Jaki. Tapi gue ingetin ya. Lu harus hati-hati. Lu jangan macam-macam di jalanan. Kalau ada ngajakin berkelahi, lu hindarin aja. Siap, Be. Jangan sok jagoan deh zaman sekarang. Ya, biarin aja. Allah yang hukum nanti kalau orang yang jahat sama lu. Ya? Iya, Be, kita ingat kok pesan-pesan Be. Yuk, balik yuk. Nadine. Meti. Jalan dulu ya. Makasih ya, Be. Dadah, Willy kesayangan Nadine. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Men, jadi gimana kabar lo sekarang? Keadaan gue udah lumayan membaik kok, Cel. Tapi tetap aja gak bisa banyak gerak. Cel, abang gue lagi kena masalah. Gue gak mau anak Haji berpikir mereka aman. Karena gak ada aksi Ghost Rider. Jadi, rencana lo selanjutnya apa? Serigala harus beraksi. Gong, gue minta tolong sama lo. Lu pura-pura jadi Ghost Rider. Ambil motor abang gue di rumah. Kunci rumah gue ada di situ. Ambil dong. Nah, itu dong. Masih deh. Nih. Kuncinya ada di ruang tamu, di bawah meja kaca kalau nggak salah. Oke. Tapi nanti kalau si Rocky tahu gua bawa motornya, marah gak dia? Ya, lalu tenang aja kalau masalah itu. Gue bakal bilang dia juga kok. Yang penting anak aja semuanya harus hancur. Gue nggak tenang hidup kayak gini. Oke, gue cabut duluan ya. Hati ya, Bang. Itu tadi teman kamu siapa? Rocky kan? Ganteng juga ya? Aduh, Papi. Menurut Reva sih biasa aja. Tapi dia tuh jago banget bela dirinya. Rocky ternyata hebat juga ya? Loh, Reva tuh pernah ngeliat sendiri, Pi. Reva ngeliat dia tuh ngelawan anak-anak senior yang waktu itu mau gangguin Reva sendirian dan lawannya tuh banyak. Wow. Dan Papi ngerasa kayaknya Papi cocok loh sama Rocky. Ya bukan karena apa-apa, tapi Papi ngerasa jarang dari teman-teman kamu yang memiliki sifat tanggung jawab seperti tanggung jawabnya dia. Ya gitu sih, Pi. Tapi kayaknya jarang-jarangnya Reva ngeliat Papi memuji teman Reva. Semoga Kita akan melakukan terapi Anda untuk melupakan pacar Anda. Siap? Siap, kita lakukan prosesnya. Sekarang tutup mata Anda. Ambil napas. Buang. Sekarang lemaskan seluruh badan Anda. Sekarang ketika tangan Anda dijatuhkan ke bawah, secara otomatisnya di hitungan ketiga, badan Anda lemas dan Anda tertidur. 1, 2, 3. Bagus. Perlahan hitung dari 1 sampai 100. Ini nih yang aku butuhin buat Adriana. Pasti manjur deh. Tunggu. Namanya tadi siapa ya? Freddy. Musa.